Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Iqbal Hakiki, mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang amil zakat, pengertian, dasar hukum, syarat, tugas dan wewenang, serta ketentuan ujroh bagi amil. Pengertian amil zakat. Amil zakat adalah orang atau lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat. Mereka menjadi perantara antara muzaki, yaitu pemberi zakat, dan mustahik, yaitu penerima zakat, agar zakat bisa tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. Dasar hukum amil zakat itu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dasar hukum amil zakat dalam hadis yang artinya Nabi Muhammad SAW ketika Muaz ke Yaman bersabda dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari Bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyah sebagai amil zakat di daerah Bani Sulaim. Kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah dilaksanakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Syaidi. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Syarat amil zakat. Beberapa syarat utama untuk menjadi amil zakat antara lain, yang pertama Muslim. Amil zakat harus seorang Muslim karena ini adalah ibadah yang khusus dalam Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Amil harus sudah dewasa dan memiliki akal sehat agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, amanah dan jujur. Kejujuran sangat penting karena amil bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat. Yang keempat, memahami ilmu zakat. Amil harus memiliki pengetahuan tentang zakat agar dapat menyalurkannya dengan benar. Tugas dan wewenang amil zakat. Tugas utama amil zakat mencakup yang pertama, menghimpun zakat dari para muzaki. Yang kedua, mendata dan memverifikasi mustahik. Yang ketiga, mendistribusikan zakat secara tepat sasaran sesuai asnaf. Yang keempat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat secara transparan. Yang kelima, memberikan edukasi zakat kepada masyarakat. Wewenang amil zakat meliputi menentukan besaran zakat berdasarkan ketentuan syariat, menentukan mustahik berdasarkan kriteria yang berlaku, selanjutnya menerima ujroh, upah dari zakat sesuai ketentuan. Ketentuan ujroh bagi amil zakat. Amil zakat berhak menerima bagian dari dana zakat sebagai imbalan atas tugasnya. Ketentuan ini didasarkan pada dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan diperkuat dengan regulasi pemerintah. Besaran ujroh. UU nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa amil dapat menerima maksimal 12,5% dari dana zakat yang dihimpun.
Besaran ini bersifat proporsional dan bergantung pada skala kegiatan serta efektivitas pengelolaan zakat. Kesimpulannya, amil zakat adalah pilar penting dalam sistem zakat. Amil bukan hanya perantara, tetapi juga penjaga amanah yang memastikan zakat berdampak luas bagi umat. Dengan dasar hukum yang kuat dari Al-Quran dan hadis, serta tanggung jawab yang besar, keberadaan amil zakat harus dikelola secara profesional dan amanah agar tujuan zakat sebagai alat pemerataan kesejahteraan dapat tercapai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.